Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Magang 2 akan menyampaikan hasil laporan dari Magang 2 kami selama 1 bulan, yaitu dari tanggal 3 November sampai 28 November. Tempat kami magang yaitu di MIS Darul Falah Kota Pontianak. Sebelum kami menyampaikan hasil laporan magang kami, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian perangkat pembelajaran. Nah, di sini perangkat pembelajaran yaitu ada dua, yaitu perangkat pembelajaran K13 dan juga kurikulum merdeka. Nah, yang pertama, perangkat pembelajaran K13 dapat diartikan sebagai sebuah pedoman buku dalam kegiatan belajar yang digunakan pada kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran ini biasanya disusun sendiri oleh guru pada awal tahun pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yaitu berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran atau CPI. Nah, yang pertama yang paling penting yaitu ada kalender akademik. Kalender akademik ini adalah panduan waktu kegiatan pembelajaran setahun yang mencakup awal tahun ajaran yang biasanya dimulai pada bulan Juli. Lalu ada review efektif belajar, jadwal libur nasional, ada nasional, jadwal libur nasional, keagamaan satu semester, ada jadwal ujian, PTS satu tempat, serta kegiatan penting lainnya, yang seperti penerimaan rapor dengan rincian detailnya diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang mengacu pada aturan tersebut ataupun serta disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, ini adalah kalender akademik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, ini merupakan file yang diberikan oleh guru pembimbing kami untuk menyusun dalam prota dan prosem. Karena di prota dan prosem tersebut, yang paling awal yang paling penting itu kita tahu kapan waktu dalam minggu-minggu efektif belajar ataupun waktu libur lainnya. Nah, di sini sudah diatur di dalam kalender akademik dan diberikan warna yang ciri khas masing-masing dan diberikan keterangan. Baik, selanjutnya macam-macam perangkat pembelajaran ada prota atau program tahunan K13. Nah, program tahunan ini merupakan bagian dari program pembelajaran. Program tahunan memuat alokasi waktu untuk satu tahun pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah melalui kompetensi atau SA, kompetensi atau KD sesuai dengan yang direncanakan. Nah, yang pertama itu menelaah proyek sertifikat dan tingkat satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Lalu yang kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar atau KD suatu mata pelajaran. Kemudian ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, hari-hari libur. Selanjutnya yang keempat ada menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Yang terakhir ada mendistribusikan alokasi minggu belajar efektif ke dalam KD. Nah, ini ada contoh dari program tahunan K13. Nah, di sini tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian ada tema 1, 2, 3, dan 4. Lalu ini ada pembelajaran ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian alokasi waktunya selama 1 minggu. Selanjutnya di sini ada contoh program tahunan KURMER atau kurikulum merdeka. Nah, ini contoh program tahunan KURMER. Ada materi pokok yaitu mengenal diriku dan temanku dan lain sebagainya. Lalu ada alokasi waktunya serta semester 1 dan 2. Yaitu ada program semester atau kosong K13. Program semester adalah program yang menjelaskan dari segi besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dicapai dalam semester tersebut. Nah, program semester juga merupakan penjabaran dari program tahunan. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengembangkan program semester adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada melakukan kompetensi dasar, topik dan topik bahasa dalam program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan sejumlah tetap terbuka per minggu untuk mata pelajaran. Nah, yang ketiga, ada mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasa, topik dan topik pada kolom minggu dan bulan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Nah, ini adalah contoh dari program semester dari K13. Yang pertama itu ada identitas, kemudian nama madrasah, kelas atau semester, lalu nama tema, lalu individu itu ada kompetensi inti atau AI. Nah, di sini juga terdapat subtema, ada PD, kompetensi dasar, lalu alokasi waktu, lalu ada bulan dan hari, lalu ada juga tanggal tanggal. Nah, di sini itu ada contoh program semester kurikulum merdeka. Nah, sama juga ada identitas sekolah, mata pelajaran, lalu ada materi pokok, ada bulan, lalu ada tanggal. Oke, selanjutnya kita penjelasan tentang silabus. Nah, di sini silabus adalah rencana pembelajaran yang berisi rangkaian kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan
sini yang pertama ada tema, yang selanjutnya ada subtema, dan yang di bawah lagi ada kompetensi. Nah, terus yang di bawah ini yang pertama ada mata pelajaran, ada kompetensi dasar, ada indikator, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, penilaian, atau sesuatu dan sumber belajar. Nah, selanjutnya itu ada RTP. RTP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dalam bentuk skenario untuk mencapai suatu kompetensi dasar atau beberapa kompetensi dasar yang diikat oleh satu tema yang ditetapkan dalam standar isi dan digambarkan dalam silabus. Nah, dalam penyusunan RTP perlu diperhatikan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, tuliskan identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, lalu yang kedua yaitu tuliskan identitas atau tema dan subtema, lalu yang ketiga tuliskan kelas dan semester, yang keempat tuliskan materi pokok. Nah, untuk contoh RTP-nya bisa dilihat sini. Baik, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran ATP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, tujuan pembelajaran ATP yaitu pernyataan yang menjelaskan apa yang diinginkan dan dicapai oleh siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP yaitu proses identifikasi tugas-tugas atau aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh ATP. Nah, di sini ada elemen, di sini ada Pancasila, kemudian ada capai pembelajaran atau CP, terus ada tujuan pembelajaran atau TP, kemudian ada profil pelajaran Pancasila, kemudian kata kuncinya, skenario dan alur waktu. Nah, selanjutnya yaitu tentang modul ajar. Nah, di sini modul ajar merupakan perencanaan pembelajaran yang dibicarakan secara mendalam untuk materi atau tema tertentu berdasarkan dari silabus. Nah, berikut adalah cara penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama itu menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, kemudian satuan pendidikan. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila atau P3. Yang ketiga yaitu menentukan alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menyusun modul ajar. Nah, itu adalah termasuk contoh dari modul ajar pada kurikulum merdeka tentang pendidikan Pancasila fase A di SD MI kelas 1. Di sini modul ajar itu terdapat identitas modul, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, jumlah peserta didik, kemudian ada model pembelajaran, kemudian ada komponen intinya yaitu berupa tujuan kegiatan pembelajaran dan pemahaman yang bermakna. Selanjutnya di sini ada perangkat pembelajaran lain yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi yaitu guru kepada penerima informasi atau siswa yang bertujuan untuk menstimulus para siswa agar termotivasi serta dia mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Nah, selanjutnya yaitu ada lembaga kerja siswa. Nah, lembaga kerja siswa yaitu adalah LKS, adalah bantuan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Nah, lembaga kerja siswa dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Baiklah, yang terakhir yaitu asesmen penilaian. Apa sih itu asesmen penilaian? Nah, asesmen penilaian itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Asesmen ini biasanya dilaksanakan untuk melihat proses dan produk hasil belajar. Nah, asesmen ini untuk menentukan output pembelajaran yang dilaksanakan selama masa pembelajaran. Kemudian asesmen itu ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, yang pertama itu ada contoh penilaian sikap. Kemudian ada contoh penilaian atau contoh asesmen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Demikian pemaparan dari hasil laporan magang 2 kami.